Iya, benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi BigQuery dan Python yang telah kami lakukan untuk konfigurasi optimasi biaya dan menyelesaikan praktikum untuk data analisis. Next. Untuk langkah pertama yaitu adalah menyiapkan lingkungan kerja di Google Cloud Platform. Ini penting untuk memisahkan resource proyek dari akun personal. Yang pertama itu buat proyek baru, inisialisasi ID proyek unik seperti TTCBDA sebagai wadah utama seluruh data. Kemudian pastikan BigQuery API telah diaktifkan agar aplikasi eksternal dapat berkomunikasi. Kemudian untuk GCP ini sudah memberikan limit akses gratis untuk yang harus dipantau di dashboard-dashboard utama. Next. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang kedua kita masuk ke fase keamanan akun. Nah, di mana akses dari BigQuery ini tidak dilakukan lewat login email biasa. Jadi nanti bakal diakses melalui service account. Nah, di sini kita membuat nama akunnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Python underscore big Q dan role BigQuery kita menggunakan admin. Itu digunakan untuk apa? Untuk memberikan izin penuh seperti membaca, menulis, dan menghapus data secara otomatis melalui script. Kemudian kita menggunakan prinsip least privilege. Jadi hanya yang memberikan izin saja yang diperlukan agar data tetap aman dari akses yang tidak sah. Setelah proses tersebut kita selesai, baru kita create and continue dan kita klik done. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan autentikasi dari JSON. Jadi setelah akun layanan itu tadi dibuat, kita harus mengunduh kunci private dari format JSON. File ini nanti adalah istilahnya sebagai paspor bagi Python untuk masuk ke dalam GCP. Jadi nanti akan menggunakan variabel lingkungan Google Application Credential untuk menghubungkan dari BigQuery ke Python. Nah, selanjutnya kita masuk ke optimasi derairan dan estimasi biaya. Jadi sebelum kita menjalankan query besar BigQuery sendiri itu memungkinkan kita untuk melakukan derairan. Jadi hal ini tuh akan memvalidasi query dan menghitung berapa banyak data yang akan diproses tanpa menagih biaya sepeser pun. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya hasil eksekusi eh, memperlihatkan bahwasanya mempergunakan sebesar 0,0562 GB untuk estimasi pemrosesan data user underscore names. Baik, untuk selanjutnya, penggunaan parameterized queries memasukkan input user langsung ke dalam string SQL sangat berbahaya karena dapat menyebabkan SQL injection. Untuk menghindari hal tersebut, BigQuery menyediakan parameter menggunakan simbol age parameter. Keuntungannya adalah input menjadi lebih aman, tipe data lebih terjaga, dan performa query-nya dapat lebih optimal. Jadi metode ini sangat direkomendasikan terutama untuk aplikasi berbasis web atau sistem yang menerima input dari pengguna. Next. Untuk praktikum dimulai dari soal pertama dan kedua yaitu menghitung jumlah perjalanan per stasiun awal dan mencari nilai rata-ratanya menggunakan library pandas yang dihasilkan top 5 dari stasiun yaitu Speedway PCL, dan Colleton, Speedway Silker Park, dan Noises. Lalu untuk rata-rata perjalanannya yaitu 67.648,60. Untuk visualisasi data dari top 5 Austin Bike Share, yaitu setelah data dianalisis, langkah berikutnya adalah membuat visualisasi menggunakan library Matplotlib. Visualisasi sangat penting karena membantu penyampaian informasi menjadi lebih mudah dipahami. Pada grafik terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antara stasiun peringkat pertama dengan stasiun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun 21
Speedway memiliki aktivitas penggunaan sepeda paling tinggi sehingga dapat menjadi prioritas dalam pengalokasian sumber daya. Ya, selanjutnya di sini kami juga melakukan analisis mengenai manajemen memori. Di sini ditemukan bahwa penggunaan kolom spesifik itu hanya memproses 56,3 MB data. Ini berbanding dengan penggunaan select itu mencapai 252,6 MB. Terus efisiensi sebesar 78% ini membuktikan bahwa pemanfaatan columnar storage pada BigQuery itu efektif dalam mereduksi biaya penggunaan memori. Lalu di tahap akhir juga mengimplementasikan fitur pencarian dinamis untuk kategori subscriber type. Kita menggunakan parameter query, sistem berhasil melakukan filtrasi secara akurat. Ini contohnya untuk kategori walk up, ini terdapat sebanyak 160.044 perjalanan. Lalu kesimpulannya, integrasi yang efisien memerlukan keseimbangan antara performa dan keamanan. Praktik terbaik yang kami rekomendasikan adalah selalu melakukan dry run untuk investasi biaya operasional cloud, serta konsisten menggunakan parameterized queries sebagai standar protokol keamanan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.